Film ini berjudul Oh Boarding House tahun 2022. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang penjaga kos dan seorang guru olahraga SMA. Ceritanya, penjaga kos ini ditipu oleh temannya sendiri dan mengalami kerugian hingga miliaran. Sebelum menjadi penjaga kos, ia memutuskan untuk tinggal di sebuah kontrakan kecil di sebuah gang di Korea Selatan. Namun jelas saja hal itu membuatnya tidak nyaman tinggal di daerah kumuh seperti itu. Hingga akhirnya ia meminta bantuan kepada ibunya dan disinilah awal mula kisah ini terjadi. Pria itu bernama Moon Salwon. Saat ini Salwon berusaha meminta bantuan dari ibunya. Namun ternyata ibunya tahu bahwa Salwon baru saja ditipu oleh temannya sendiri. Ibunya menolak membantu anaknya berupa dana dan ibunya meminta kepada Salwon untuk melanjutkan serta menjaga kos-kosannya sementara ibunya sedang berlibur ke luar negeri. Awalnya Salwon menolak, namun karena membutuhkan tempat tinggal dan dana lebih, ia pun menyetujui. Ibunya memberitahu bahwa hari ini akan masuk seorang penyewa baru. Ia merupakan seorang guru olahraga di sebuah SMA. Tapi ibunya tidak menyebutkan pasti jam berapa ia akan datang ke kos-kosannya. Dan itulah awal mulanya Salwon menjadi seorang penjaga kos. Pria ini bernama Park Jae-woo. Jae-woo merupakan sepupu dari Salwon. Namun ketika Salwon meminta bantuan Park Jae-woo, Jae-woo menolak dan mengatakan bahwa ia di sini sebagai penunggu kos, bukan sebagai keluarga, dan dia berhak mendapatkan fasilitas yang sama dengan penunggu kos lainnya. Dan pria ini bernama Wang Yemin. Dia merupakan salah satu penyewa kos. Yemin merupakan seorang penulis dan dia berkata kepada Salwon bahwa dia sangat membenci keributan karena itu dapat mengganggu konsentrasinya dalam menulis. Saat Salwon sedang membersihkan kos-kosan, ia mendengar sebuah berita di televisi bahwa sekarang sedang marak-maraknya pencurian rumah kosong dan pelaku pencurian belum tertangkap. Mendengar berita tersebut, Salwon tidak ambil pusing. Kemudian ia melanjutkan kegiatannya bersih-bersih kosan, mulai dari mencuci baju hingga mencuci piring. Saat malam hari, tampak Salwon sedang menyiapkan makanan untuk para penunggu kos. Dan tanpa ia sadari, ada seseorang yang masuk dengan cara mengendap-endap. Kemudian orang itu terjatuh dan membuat Yemin marah kepadanya karena membuat keributan. Yemin pun bertanya kepadanya, apakah dia seorang penunggu baru di kosan ini? Jika iya, tolong pahami bahwa Yemin membenci keributan. Kemudian Salwon datang menyapa orang itu dan bertanya apakah ia penghuni baru? Orang itu menjawab iya, padahal dia merupakan seorang pencuri. Kemudian Salwon memberinya sebuah seragam dan mengantarnya ke kamarnya. Sampai pada saat ini, Salwon belum menaruh curiga apa-apa. Ia masih mengira bahwa orang itu adalah penghuni baru. Saat beristirahat, orang itu ternyata tertidur sambil mengorok dan menciptakan suara bising. Kemudian Yemin datang dan membangunkan orang itu. Yemin memarahinya dan berkata bahwa ia sangat benci dengan keributan. Setelah memarahinya, Yemin pun pergi ke kamarnya sendiri. Hal itu membuat orang itu murka. Padahal di sini dia seorang pencuri. Kenapa dia harus patuh dengan penghuni kos ini? Kemudian ia mengambil senjata dan mulai menyerang para penghuni kos lainnya. Tampak di sini para penghuni kos begitu kaget karena ternyata orang yang mereka kira sebagai penghuni baru ternyata seorang pencuri. Kemudian mereka melawan pencuri itu dengan senjata seadanya. Tepat pada waktunya, tiba-tiba seseorang datang dan melumpuhkan pencuri itu. Pencuri itu tidak bisa melakukan apa-apa karena kemampuan berkelahi orang itu di atas pencuri. Setelah berhasil membuat pencuri itu pingsan, kemudian mereka pun menghubungi polisi dan pencuri itu ditangkap oleh polisi. Pencuri itu minta maaf dan berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian pria yang menyelamatkan mereka tadi memperkenalkan diri. Namanya adalah Kim Jol-so, seorang guru olahraga di SMA. Jae-woo begitu kaget melihat penghuni baru ini. Ternyata Jol-so merupakan gurunya sekaligus wali kelasnya di SMA. Sedangkan di SMA, Jae-woo seringkali membohongi gurunya untuk mendapatkan izin pulang lebih cepat. Kemudian Jae-woo mengajak Salwon dan Yemin untuk mengadakan rapat guna mengusir Jol-so dari kosan ini dengan beralasan bahwa Jol-so sangat tidak aman jika berada di tengah-tengah mereka. Awalnya Yemin menolak, tapi mengingat jasa dari Jol-so, ia pun menyetujui bahwa Jol-so berhak ada di kosan ini. Salwon pun menengahi mereka, kemudian menyarankan untuk melihat tingkah laku Jol-so beberapa hari ini. Salwon datang menemui Jol-so untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan Jol-so yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan Salwon tampak memperlakukan Jol-so secara spesial, mulai dari menu makanan hingga menawarkan kopi. Jol-so menolak karena ia tidak menyukai kopi.
Kemudian Selwyn berinisiatif untuk membuatkan Chelsea sebuah teh hangat. Namun sialnya saat ingin mengantarkan teh tersebut ke Chelsea, tiba-tiba ia tersandung dan menumpahkan teh itu ke pakaian Chelsea. Selwyn merasa bersalah dan berusaha membersihkan sisa-sisa teh yang ada di pakaian Chelsea. Chelsea marah besar kepada Selwyn dan berkata bahwa Selwyn tidak perlu melakukan hal berlebihan seperti ini. Selwyn pun pergi menemui sahabatnya bernama Bongdok. Di sini tampak Bongdok kesal terhadap Chelsea melalui cerita Selwyn. Selwyn meminta ide cara meminta maaf lebih efektif. Kemudian Bongdok menyarankan untuk memberi Chelsea sebuah kue dan sarannya diterima. Kemudian Bongdok dengan perasaan senang dan bahagia membuatkan kue untuk Selwyn yang akan diberikan kepada Chelsea. Tibalah saatnya Selwyn memberikan kue itu kepada Chelsea sebagai permintaan maaf. Namun saat ingin memberikan kue itu, Selwyn malah tersandung dan jatuh. Tubuh Selwyn berhasil ditangkap oleh Chelsea, namun tidak dengan kuenya. Seketika Selwyn merasakan hal yang aneh. Bongdok pun merasa kecewa karena kuenya jatuh dengan sia-sia. Keesokan harinya tampak Chelsea sedang mandi di kosannya. Tubuh Chelsea yang begitu indah dan sangat berotot. Tentu saja karena dia adalah guru olahraga. Namun tiba-tiba Selwyn masuk dan mengagetkan Chelsea. Tujuan Selwyn masuk ingin membantu Chelsea membersihkan punggungnya. Namun jelas saja Chelsea merasa kesal kepada Selwyn dan mengatakan bahwa Selwyn tidak perlu melakukan hal sejauh ini. Setelah mandi, Selwyn datang lagi memberikan handuk kepada Chelsea dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Kemudian saat makan bersama pun tampak lagi Selwyn berusaha mengakrabkan diri terhadap Chelsea dengan cara menganggapnya spesial dibanding penghuni kos yang lain. Mulai dari melarang para anak kos lainnya untuk mengambil hidangan yang ditujukan terhadap Chelsea. Karena sudah hampir siang, Chelsea pun berpamitan kepada mereka semua karena ia ingin pergi ke sekolah untuk mengajar. Di sekolah, Jewo kembali berulah. Namun ternyata Chelsea menyadari kebohongan Jewo. Kemudian Chelsea pun menghukum Jewo untuk membersihkan toilet di sekolahnya hingga jam pelajaran selesai. Saat di ruang guru, Chelsea dikagetkan dengan salah satu staf dan mengatakan bahwa file penting yang ada di komputer sekolah rusak atau tidak bisa dibuka. Sedangkan sebentar lagi file itu harus digunakan untuk rapat dengan kepala sekolah. Kemudian Chelsea meminta bantuan di grup kosan dan jelas hanya Selwyn yang tersedia karena yang lainnya sibuk. Saat ingin mengantarkan flash disk, Selwyn memakai pakaian terbaiknya. Chelsea dan para staf sangat panik karena sebentar lagi kepala sekolah akan tiba dan tepat pada waktunya Selwyn datang dan mengantarkan flash disk salinan dokumen kepada Chelsea. Saat rapat telah selesai, salah seorang rekan Chelsea di sekolah menawarkan 2 tiket nonton gratis karena ia memiliki agenda lain di jam yang sama. Sementara di satu sisi tampak Selwyn sedang makan bersama Bongdok. Kemudian Selwyn menerima telepon dari Chelsea dan Chelsea mengajak Selwyn untuk menonton film bersama malam hari. Selwyn sangat senang dan langsung menerima tawaran dari Chelsea. Kemudian ia bergegas pergi ke bioskop. Sambil menunggu Chelsea, tampak di sini suasana hati Selwyn sedang bahagia. Namun di saat menunggu, tiba-tiba Selwyn mendapat SMS dari Chelsea. Chelsea mengatakan bahwa ia belum bisa datang ke bioskop karena ada beberapa kesibukan dan menyuruh Selwyn untuk menonton sendirian saja. Jelas saja hal itu membuat Selwyn kecewa terhadap Chelsea. Kemudian Chelsea datang menghampiri Selwyn dan meminta maaf dengan apa yang terjadi. Namun Selwyn yang begitu kecewa tidak membalas ucapan dari Chelsea. Kemudian Chelsea berjanji untuk mengajak Selwyn nonton suatu hari nanti. Selwyn pun memaafkan Chelsea. Namun tiba-tiba Bongdok datang dengan membawa sebuah koper. Selwyn dan Chelsea pun tampak sedikit bingung dengan tingkah dari Bongdok karena ternyata mulai malam ini Bongdok memutuskan untuk menjadi salah satu penyewa di kos-kosannya Selwyn. Selwyn pun menyetujui permintaan dari Bongdok. Saat tengah gym, Chelsea dihampiri perempuan asing. Perempuan itu meminta Chelsea untuk mengajarnya gym. Tapi ternyata Chelsea iseng mengajari gym perempuan itu dengan sangat keras dan berusaha membuat perempuan itu tidak nyaman. Saat latihan selesai, perempuan itu menawari Chelsea untuk pergi minum anggur bersamanya. Tapi Chelsea berkata bahwa setelah olahraga wajib lakukan peregangan. Saat Chelsea mengajak perempuan itu untuk melakukan peregangan, perempuan itu pun menolak dan tahu bahwa itu adalah akal-akalan
dari Chelsea untuk mengerjainya. Kemudian perempuan itu pergi meninggalkan Chelsea sendirian. Saat menunggu bis pulang, tanpa sengaja Chelsea bertemu dengan Selwyn. Dan pada saat ini Selwyn maupun Chelsea sama-sama ragu untuk memulai percakapan. Hingga rasa canggung pun tercipta dari mereka berdua. Kemudian Chelsea pun mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada Selwyn bahwa Chelsea buru-buru dan memiliki janji dengan orang lain. Kemudian Chelsea berpamitan kepada Selwyn dan mengatakan bahwa ia ingin naik taksi saja agar tidak terlambat. Dan tanpa diduga lagi, Selwyn dan Chelsea pun bertemu kembali di jalan yang lain. Selwyn langsung mengklarifikasi bahwa ini hanyalah kebetulan. Kemudian Chelsea berkata apakah ini takdir yang aneh mempertemukan mereka bertemu berkali-kali. Ternyata Selwyn memiliki janji bertemu dengan Bong Dok untuk makan di sebuah restoran di sana. Kemudian Bong Dok pun mengajak Selwyn masuk dan Selwyn berpamitan kepada Chelsea dan berkata bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Tapi ternyata mereka pun kembali bertemu di dalam restoran. Chelsea dengan teman kerjanya, sedangkan Selwyn dengan Bong Dok. Kemudian Chelsea pun mengirimi SMS kepada Selwyn dan mengajak Selwyn untuk pulang bersama. Dan jelas saja Selwyn pun menyetujui ajakan Chelsea untuk pulang bersama. Dan tak berselang waktu yang lama, Chelsea pun berpamitan kepada temannya. Melihat Chelsea yang pergi, kemudian Selwyn pun berpamitan kepada Bong Dok dan mengatakan bahwa ia ada janji di tempat lain. Bong Dok pun memergoki Chelsea dan Selwyn pulang bersama sambil bercanda ria di jalanan. Karena meminum terlalu banyak alkohol, Selwyn pun menjadi mabuk. Dan juga dikarenakan hari yang sudah larut malam, Chelsea pun kesulitan untuk mendapatkan bus ataupun taksi. Selwyn pun tidak sadarkan diri dan bersandar di bahu Chelsea. Namun ternyata tanpa disadari, tampak Chelsea dan Selwyn mulai merasakan getaran-getaran cinta. Chelsea pun mulai memiliki rasa tertarik kepada Selwyn. Keesokan paginya, Chelsea pun masih memikirkan hal yang terjadi di antaranya dengan Selwyn tadi malam. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, perasaan seperti apa ini? Kenapa rasanya begitu indah? Di sisi lain, tampak Selwyn pun juga tengah kebingungan dengan apa yang ia rasakan terhadap Chelsea. Apakah Selwyn mulai menyukai Chelsea? Hingga Selwyn pun hanyut dalam lamunnya. Tanpa disadari, Jiwo pun sudah ada di sebelah Selwyn dan mengatakan bahwa keadaan kos-kosan sedang tidak baik-baik saja. Dan benar, tampak banyak sekali pakaian kotor yang belum dicuci, piring kotor, serta lantai-lantai yang berdebu. Jiwo, Yemin, dan Bong Dok pun marah kepada Selwyn karena mereka bertiga sudah membayar lebih untuk jasa kebersihan di kos-kosan ini. Chelsea pun mengamati Selwyn sedang membersihkan kos-kosan. Mulai dari mencuci baju, mencuci piring, hingga menyapu, mengepel, semuanya ia kerjakan sendirian. Merasa sangat lelah, Selwyn pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Namun ternyata tanpa disadari, Selwyn pun malah ketiduran. Melihat Selwyn yang sedang ketiduran karena sangat lelah, Chelsea pun berinisiatif untuk memberikannya sebuah selimut agar ia tidak masuk angin. Dan ternyata Chelsea pun mulai terpesona dengan kegantengan dari Selwyn. Ia menyadari bahwa Selwyn sangat menarik dan membuatnya merasa bahagia saat bersama Selwyn. Kemudian Chelsea pun pergi meninggalkan Selwyn yang tengah tertidur. Saat hari sudah hampir malam, Selwyn pun terbangun dari tidurnya. Ia pun heran dengan selimut yang ada di badannya. Kemudian Selwyn pun datang menghampiri Chelsea yang sedang memasak. Chelsea pun meminta Selwyn agar tidak membantunya dan menunggu saja hingga makanan yang ia buat selesai. Hingga akhirnya masakan yang dibuat oleh Chelsea selesai juga dan meminta Selwyn untuk mencicipinya. Tapi tiba-tiba listrik pun malah padam dan mereka pun mencari lilin yang tersimpan di laci meja makan tempat mereka duduk sekarang. Namun saat mencari lilin, Chelsea tanpa sengaja memegang kemaluan dari Selwyn dan jelas saja hal itu membuat Chelsea dan Selwyn merasa malu. Chelsea pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan lilin dan menyalakannya. Seketika suasana makan malam mereka berubah dari yang makan malam biasa menjadi makan malam dengan tema romantis. Mereka pun sudah tidak merasakan canggung dan memulai topik-topik yang saling menyambung ketika dibicarakan. Namun saat mereka tengah asik menikmati makan malam, tiba-tiba Bong Dok datang menghampiri mereka dan bertanya mengapa mereka makan dengan suasana yang gelap seperti ini. Oh,
Ternyata ini merupakan salah satu rencana Chelsea untuk mendekati Selwon. Melihat triknya terbongkar oleh Bongdok, Chelsea pun merasa tidak enak terhadap Selwon. Saat ingin beristirahat tidur, Selwon pun datang ke kamar Chelsea. Di sini Selwon mengajak Chelsea untuk menonton film bersama karena sebelumnya sempat tertunda. Dan dengan perasaan senang, Chelsea pun menerima ajakan dari Selwon. Dan seperti anak SMP yang tengah dimabuk cinta, mereka berdua pun bertingkah aneh satu sama lain. Tibalah mereka berdua di sebuah bioskop untuk menonton film bersama. Mereka berdua pun menikmati momen-momen saat bersama seperti ini. Dan ketika selesai menonton, mereka pun ingin minum bersama. Namun, lagi dan lagi Selwon pun mabuk karena minum terlalu banyak. Saat mabuk, Selwon berkata kepada Chelsea, kenapa Chelsea suka banget menaikkan perasaannya kemudian menjatuhkannya lagi. Itu membuat Selwon merasa kecewa. Karena sudah hampir pingsan, Chelsea pun menggendong Selwon di punggungnya. Di pagi hari saat Yemin sedang BAB, tiba-tiba Chelsea masuk dan itu jelas saja mengagetkan Yemin. Saat memasuki kamar mandi yang lain, ia pun tanpa sengaja melihat Selwon tengah mandi. Dan di sini Selwon kesulitan untuk mencari tombol pemati air. Dan Chelsea pun menuntun tangannya untuk menemukan tombol itu dan mematikan airnya. Di sekolah lagi-lagi Jaewook berulah. Jaewook meminta pulang cepat karena ia tahu bahwa ayamnya sedang operasi sesar melahirkan sebuah telur. Dan tanpa diduga Chelsea pun mengizinkan Jaewook untuk pulang duluan dengan syarat Jaewook harus memberitahu segala informasi tentang Selwon. Namun ternyata Jaewook berkata bahwa ia tidak memiliki informasi apa-apa tentang Selwon. Meskipun bersaudara, ternyata mereka berdua tidak begitu akrab satu sama lain. Dan tentu saja itu membuat Chelsea kecewa karena tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Jaewook tentang Selwon. Di malam hari, Bongdok meminta Chelsea untuk menemuinya. Bongdok berkata bahwa Chelsea tidak perlu ikut campur terhadap Selwon karena Bongdok menyukai Selwon lebih dari sekedar teman. Bongdok berkata meskipun Selwon tidak menyukainya, Bongdok tidak rela jika Selwon dekat dengan orang lain selain dirinya. Ia pun menceritakan awal mula bertemu dengan Selwon. Saat pertama kali masuk kuliah, Selwon merupakan satu-satunya orang yang berbicara dengan Bongdok sekaligus mengajak Bongdok makan. Dan ternyata sejak saat itu Bongdok mulai menyukai Selwon lebih dari sekedar seorang teman. Namun ternyata Bongdok tidak memberitahukan perasaannya kepada Selwon karena takut Selwon akan menjauhinya karena perasaannya yang begitu aneh. Bongdok berkata kepada Chelsea, jika tujuan Chelsea mendekati Selwon hanya untuk bermain-main atau hanya untuk penasaran, lebih baik tidak usah dan biarkan Selwon hidup dengan caranya sendiri. Bongdok juga meminta Chelsea untuk berhenti menggoda dan merayu Selwon serta berhenti mendekatinya. Bongdok berkata bahwa ia merasa tidak apa-apa jika Selwon tidak menyukainya. Namun, Bongdok merasa tidak rela dan tidak ikhlas jika Chelsea mempermainkan perasaan Selwon. Karena hal tersebut dapat melukai perasaan Selwon, di mana Selwon merupakan orang yang sangat sensitif terhadap perasaan. Tapi Chelsea menjawab bahwa perasaannya terhadap Selwon adalah benar dan bukan sekedar bermain-main. Ia dengan tulus mencintai Selwon. Kemudian Chelsea tanpa sengaja bertemu Selwon yang baru pulang dari berbelanja kebutuhan dapur. Chelsea pun menghampiri Selwon dan bertanya Selwon dari mana. Selwon pun menjawab ia baru pulang berbelanja kebutuhan dapur. Kemudian Chelsea bertanya kepada Selwon tentang hubungannya dengan Bongdok. Selwon berkata bahwa hubungannya dengan Bongdok adalah tidak lebih dari sekedar junior dan senior di kampus. Chelsea berkata bahwa Bongdok telah memperingatkannya jangan mendekati Selwon. Kemudian Chelsea pun memegang tangan Selwon dan mengatakan tentang perasaan Chelsea terhadapnya. Chelsea berkata bahwa sebenarnya ia mulai tertarik terhadap Selwon. Ia mulai merasa nyaman saat berada bersama Selwon. Kemudian Chelsea pun mengakui perasaannya dan berkata bahwa ia ingin menjadi orang yang lebih dari sekedar penyewa kamar kos-kosan di kehidupan Selwon. Namun tampaknya Selwon masih kebingungan bagaimana cara menanggapi perkataan dari Chelsea ini. Hingga akhirnya Chelsea pun melakukan silaturahmi bibir dengan Selwon.
Tanpa diduga, Bongdok pun tanpa sengaja memergoki Chelso dan Selwon tengah melakukan pergulatan bibir. Keesokan paginya, Bongdok pun pergi meninggalkan kos-kosan dan meninggalkan sebuah surat untuk Selwon. Saat masuk ke kamar Bongdok, Selwon pun menemukan sebuah surat yang ada di atas kasurnya. Saat membaca surat itu, Selwon tampak terkejut karena Bongdok menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai Selwon di surat itu. Chelso pun datang dan memeluk tubuh Selwon. Namun Selwon masih merasa bersalah terhadap Bongdok dan melepaskan pelukan dari Chelso. Selwon pun melihat-lihat foto-foto saat ia tengah bersama Bongdok. Di sekolah, tampak Chelso sedang melamunkan sesuatu, hingga ia tidak sadar bahwa sebuah bola akan mendarat tepat di kepalanya. Dan Chelso pun pingsan. Jae-woo membawa Chelso ke UKS di sekolahnya. Hingga saat Chelso sadar, Chelso langsung bertanya kepada Jae-woo, jika ia mencium seseorang, apakah itu berarti orang itu juga menyukai dirinya? Jae-woo pun berkata, jika ingin mengungkapkan perasaan, jangan lakukan setengah-setengah. Selain kita menyatakan perasaan, kita juga perlu mendengar jawaban dari orang tersebut apakah ia juga menyukai kita atau malah tidak. Merasa mendapat jawaban yang cukup puas, Chelso pun pergi meninggalkan Jae-woo di UKS. Selwon pun datang menemui Bongdok. Ia meminta maaf atas perasaan dari Bongdok. Di sini Selwon berkata bahwa ia menyukai Bongdok tidak lebih dari sekedar teman dan ia tidak ingin hubungan pertemanan mereka berakhir hanya karena sebuah perasaan. Selwon ingin Bongdok tetap menjadi sahabat terbaiknya sekarang dan selamanya. Di satu sisi, Chelso berusaha menghubungi Selwon, namun ternyata ponselnya tidak aktif dan sulit dihubungi. Ia mencari Selwon di kos-kosan, namun ia tidak berhasil menemukannya. Hingga akhirnya, Selwon pun mengirimi Chelso SMS dan memintanya untuk menemui Selwon di taman. Chelso pun bergegas pergi ke taman dan menemui Selwon. Selwon mengaku bahwa barusan ia pergi menemui Bongdok untuk meminta maaf terhadap Bongdok atas perasaannya sendiri. Kemudian, Chelso pun meminta maaf kepada Selwon atas tindakannya yang terlalu terburu-buru dalam menyatakan perasaan. Chelso berkata bahwa ia tidak apa-apa jika Selwon tidak membalas perasaannya. Namun, belum selesai berbicara, tiba-tiba Selwon mensilaturahmi bibir Chelso. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Selwon pun juga sangat menyukai Chelso. Mereka berdua pun hanyut dalam suasana hening, serta pergulatan bibir yang mereka lakukan menjadi semakin ganas. Hal itu menandakan bahwa mereka berdua saling menyukai dan saling mencintai satu sama lain. Dan cerita pun selesai.